Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan OSK Fisika 2020 nomor 8 mengenai usaha dan energi. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi fisika saja. Yuk, kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSK 2020 nomor 8 mengenai usaha dan energi. Katapel atau pelintang adalah mainan anak-anak untuk melontarkan batu kecil. Biasanya katapel terbuat dari gagang bercabang dua, yang kedua ujungnya diikatkan oleh karet atau pegas. Dalam merancang suatu katapel terdapat dua konfigurasi. Lihat gambar, ini ada gambar 1 dan ini gambar 2. Pada konfigurasi 1, panjang natural pegas lebih kecil dari jarak cabang kebantalan, atau L0 lebih kecil dari D. Pada konfigurasi 2, panjang natural pegas lebih besar dari jarak horizontal cabang kebantalan, L0 lebih besar pada D. Untuk melontarkan batu bermassa M kecil, seorang anak menarik bantalan batu bermassa M sejauh Y dengan gaya FA dan kemudian melepaskannya. Anggap karet tersebut memiliki koefisien pegas K dan memenuhi hukum Hooke. A. Carilah kecepatan lontaran batu V untuk kasus ekstrim pada konfigurasi 1 di mana L0-nya jauh lebih kecil daripada D, dan konfigurasi 2 di mana L0-nya jauh lebih besar daripada D. Nyatakan jawaban Anda dalam suku terpenting saja dalam variabel-variabel FA, K, M kecil, dan M besar. Dan sebagai petunjuk, untuk keperluan bisa digunakan sin theta sama dengan theta dan cos theta sama dengan 1. Kemudian untuk B, koefisien pegas karet katapel dapat juga dinyatakan dengan persamaan K sama dengan E upper L, di mana E adalah koefisien tergantung pada material karet atau modulus yang, A adalah luas penambang karet, dan L adalah panjang potongan karet. Apabila si anak menggunakan bahan karet yang sama dengan luas penambang yang sama, tentukan apakah lebih baik jika anak tersebut memotong karet tersebut seperti pada konfigurasi 1 atau 2. Ya, ini katapelnya ya, ini konfigurasi 1, konfigurasi 2. Baik, sekarang kita akan mulai membahas untuk yang A, di mana kasus satunya adalah L0-nya lebih kecil dari D. Oke, sebelum masuk ke persamaan, mari kita lihat gambarnya terlebih dahulu. Jadi ini adalah cabang ya, ada 2. Kemudian di sini ada bantalan untuk menaruh batunya. Nah, ini dari sini ke sini itu panjangnya L0 ya, panjang pegasnya. Sementara jarak dari pusat bantalan ke ujung cabang ya, ke kiri atau ke kanan itu adalah D. Dan nilai L0-nya lebih kecil dari D ya untuk kasus yang pertama. Jadi ini karena jarak ini sudah ada, berarti ini pegasnya atau katapelnya itu dalam keadaan menegang, sehingga ada energi potensial atau ada pertambahan panjang pegas awal sebenarnya. Ketika sistem ini kita gerakkan ya untuk memberikan energi potensial sebelum dilepaskan, seperti ini, misalkan ditarik ke arah sini. Nah, ini keadaan yang baru ya, itu diakibatkan oleh gaya FA ini yang menarik sistem. Kemudian ini jarak dari posisi awalnya adalah Y. Maka kita bisa menentukan sekarang analisis gaya pada kasus 1 ini ya. Oke, mari kita lihat gaya-gaya yang bekerja. Saya buat free body ya, ini ya. Ini ada gaya penarik FA, kemudian di sini ada pegas terpotong, berarti ada gaya pegas ya. Kita sebut gaya pegasnya adalah K kali
S ini adalah pertambahan panjang pegas ya, pertambahan panjang pegas. Kemudian di sini kita lihat misalkan ini sudutnya theta, ini sesaat sebelum dilepaskan ya. Berarti saya bisa membuat hubungan antara gaya pegas ya atau Ks ini dengan Fa ya. Kita gunakan sigma Fy sama dengan 0 untuk menentukannya. Jadi ketika dia dilepaskan nanti dia akan kembali ke posisi awal dan punya kecepatan ya. Nah, ketika sampai keadaan tertentu batu bergerak sementara bantalan ini dia tertahan oleh sistem cabang ini, sehingga yang bergerak adalah V, tapi sesaat sebelum lepas itu kecepatannya sama ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya untuk pertambahan panjang pegasnya. Jadi ini jaraknya Y ya, kemudian ini adalah jaraknya D ya, sehingga panjang pegas adalah S adalah akar dari D kuadrat tambah Y kuadrat panjang pegasnya ya. Nah, berikutnya kita bisa lihat kalau ini tertarik dengan sudut theta, maka kita bisa juga punya persamaan bahwa nilai Y dibagi dengan panjang pegasnya S itu adalah sin theta ya. Nah, sekarang kita lihat gayanya sigma Fy sama dengan 0, maka kita bisa membuat hubungan antara gaya-gaya Ks ini dengan Fa ya. Jadi Fa ya, gaya vertikal ke bawah sama ini ke atas, yaitu dua kali gaya pegas dikali sin tetanya ya. Ini Fv itu adalah gaya pegasnya, kita kalikan nanti K dikali pertambahan panjang ya ini. Oke, berikutnya kita jabarkan, jadi gaya pegas adalah K dikali selisih panjang ketika posisi akhir dengan posisi awal. Posisi awalnya kan pegasnya panjangnya L0, sementara posisi akhirnya panjangnya adalah S ya ini. Jadi pertambahan panjang pegas dari posisi ini ke sini adalah S min L0. Inilah nilai Fv ya yang nanti kita hubungkan dengan gaya Fa ini. Jadi kalau kita substitusi S itu adalah akar D kuadrat tambah Y kuadrat ya, dikurang dengan L0. Nah, di sini kita bisa membuat pembulatan ya, bahwa nilai L0 ini kan jauh dibandingkan dengan D-nya ya, sehingga nilai L0 ini sangat kecil, jadi itu bisa kita abaikan, atau gaya pegasnya bisa kita asumsikan sebagai K kali akar D kuadrat tambah Y kuadrat sebagai pendekatan ya. Kemudian gaya Fa-nya ya, Fa-nya ini adalah 2 kali Fv kali sin theta. Nah, sekarang kita substitusikan Fv-nya ya, jadi 2 ya, kemudian K kali akar D kuadrat tambah Y kuadrat, dan sin theta-nya adalah Y, ini Y dibagi S-nya adalah akar D kuadrat tambah Y kuadrat. Ini kita bisa coret, maka kita bisa mendapatkan Fa-nya adalah 2KY. Ya, sekarang kita akan menggunakan konsep energi usaha untuk menyelesaikan atau menentukan berapa kecepatan ketika sistem ini dilepaskan di sini dan batu lepas dari bantalan pada waktu dia di sini ya, keadaan awalnya. Ini keadaan awalnya, ini keadaan awalnya di sini, ini keadaan akhirnya. Jadi kita akan menggunakan teorem energi usaha ya. Jadi WAB sama dengan EKB dikurang EKA. Perlu diingat bahwa pada keadaan di sini itu dia mempunyai energi sistem ya, yaitu energi potensial sistemnya. Di sini juga energi potensial sistem ya, tapi kita akan gunakan teorem energi usaha. Jadi usaha yang kita perlukan untuk membawa sistem ini dari sini ke sini itu sama dengan selisih energi potensial sistemnya ya. Jadi seperti ini. Yang ini ruas kiri ini, yang ruas kiri ini, bagian ini itu adalah energi potensial sistem pada waktu dia di sini ya, setengah F kali X sebenarnya, atau setengah gaya pegas kali pertambahan panjang pegas ya. Ini setengah itu rata-rata ya, karena untuk menariknya kan tidak langsung konstan. Jadi ini adalah ada dua ya, untuk kiri dan kanan. Kemudian dikurangi juga adalah energi potensial sistem pada keadaan di sini, setengah K
pertamaan panjangnya kan D kurang L0 ya. Begitu juga yang ini. Nah, ini sama dengan energi kinetik akhir. Energi kinetik akhir itu adalah energi kinetik ketika ada di sini. Jadi massa bantalan dan massa batu kita jumlahkan karena memiliki kecepatan yang sama. Setelah itu batu akan terlempar, tetapi bantalan ini akan tertahan oleh sistem cabang ini ya. Ya, jadi ini energi kinetiknya dikurangi energi kinetik awal, tentu saja di sini 0. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan, ini kita bisa jumlahkan, ini juga jumlahkan karena bentuknya sama ya. Kita kali 2 ya, 2 kali setengah ya. Fv-nya adalah gaya pegasnya ya, K kali. Nah, kali ini pertambahannya adalah S min L0. S min L0 ini kan kita bisa pendekatan dengan ini ya, K kali akar D kuadrat tambah I kuadrat ya. Ini. Kemudian dikali pertamaan panjang S min L0 ya akar D kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian yang ini juga 2, ada 2 ya. Kemudian setengah K. Nah, D min L0 ini juga kita bisa dekati dengan D saja karena L0 kan jauh lebih kecil dibandingkan D ya. Jadi setengah KD kali D ya. Ini. Yang luas kanan kita tulis lagi. Kemudian bisa kita kalikan ya, ini akarnya bisa hilang, jadi 2 kali setengah habis, juga tinggal K kali ini ya, D kuadrat tambah I kuadrat untuk yang ini. Kemudian yang ini 2 kali setengah KD kali D ya, berarti KD kuadrat. Nah, di sini kita bisa kurangi ya, ini kan KD kuadratnya dikurang KD kuadrat habis, jadi tinggal KY kuadrat yang ruas kiri. Yang ruas kanan setengah M besar tambah M kecil kali V kuadrat. Nah, di sini kita bisa tentunya bisa menentukan nilai V-nya ya, V kuadrat dulu mungkin kali silang 2KY kuadrat per M tambah M. Nah, karena di sini diminta dalam FA dan kita punya persamaan FA sama dengan 2KY, bisa rubah ini 2KY kali 2KY ya. Berarti ada penambahan 2, saya tulis 2 di sini. Ada penambahan K, saya tulis K di sini. Jadi inilah V kuadratnya, atau V-nya kita bisa akarkan 2KY itu kan FA ya, jadi FA kuadrat per 2K kali M tambah M diakarkan. Inilah kecepatannya. Baik, sekarang kita akan lihat untuk kasus yang keduanya dulu ya, sebelum kita menentukan bagian B. Di kasus 2 adalah L0 nya lebih besar daripada D ya. Kita gambarkan lagi. Ini adalah kasus ketika L0 lebih besar pada D, jadi pegas itu dalam keadaan tidak tertarik ada di posisi seperti ini. D nya dari sini ke sini, artinya sisi miring ini merupakan panjang pegas normal itu lebih panjang daripada D ya. Katakanlah posisinya seperti ini. Jadi ini pegasnya belum tertarik ya, atau tertekan. Nah, sekarang kita geser ya, atau bawa sistem bantalan dan batu ini ke posisi tertentu ya. Di sini disebutkan posisi ekstrim, berarti ini sangat jauh ya mungkin ya. Ini ditarik dengan gaya FA ya. Tapi kita gambarkan seperti ini, perubahannya kita sebut Y saja. Nah, di sini kita bisa menggambarkan ini jarak-jaraknya seperti ini. Ini panjang pegas awal ya. Sudutnya membentuk sudut ya terhadap garis vertikal ini θ 0 katakanlah. Kemudian pada keadaan akhir ya, itu ketika dia ditarik sejauh mungkin, itu panjang pegas menjadi L ya. Ini selisihnya adalah Y yang ini ya. Jadi ini L, nah sudutnya terhadap garis vertikal untuk garis ini adalah θ. Kemudian di sini ada gaya pegas ya, sama. Nah, sekarang kita bisa lepaskan, maka dia akan bergerak. Nah, pada waktu di sini, pada waktu pegas tidak atau dalam keadaan panjang normal, kecepatannya itu katakanlah V ya. Ini yang akan kita cari. Kemudian kita lihat bahwa Y dari sini ke sini itu adalah selisih dari L cos θ dikurangi dengan L0 cos θ 0 ya, untuk sudut yang
kecil ya, mati kita bisa bulatkan nilai cos theta menjadi 1 ya, sehingga nanti Y itu sama dengan L min L0 ya, karena ini sudutnya juga kecil ya. Nah, kemudian kita bisa lihat gaya pegasnya. Gaya pegas itu kan K kali perubahan panjang ini, yaitu L dikurang L0. Nah, dari sini kita bisa mengganti L min L0 ini sebenarnya Y, jadi F pegas itu adalah K kali Y besarnya ya. Berikutnya kita akan menyatakan FA dalam FP ya. Jadi kita lihat bahwa sama seperti kasus yang pertama, FA itu adalah sama dengan 2 FP dikali cos theta ya. Untuk sudutnya yang kecil atau yang ekstrim, maka nilai cos theta akan mendekati 1. Jadi FA itu sama dengan 2 kali Y. Gaya yang kita perlukan untuk menarik pegasnya. Nah, untuk menyelesaikan kita gunakan tetap konsep teorem energi usaha ya, WAB sama dengan EKB dikurang EKA. Jadi B itu adalah keadaan akhir, yaitu keadaan di sini ketika batu ini akan terlepas dari sistemnya ya. Jadi disinilah kecepatan V-nya. Untuk yang A-nya di sini, ini belum punya kecepatan, berarti energi kinetiknya 0 ya. Sementara WAB adalah usaha untuk membawa sistem dari posisi ini ke sini, yaitu ya gaya yang dikerahkan adalah FA ya, yang usahanya adalah selisih energi potensial sebenarnya, potensial pegasnya dari posisi ini ke posisi ini, atau bisa kita tuliskan seperti ini ya. Jadi ini adalah energi potensial pada waktu dia di sini. Nah, di sini ada 2 pegas, jadi ditambahkan ya, setengah F pegas kali Y ya. Ini rata-rata juga nilai setengah ini. Kemudian kita bisa gabungkan ya, setengah FP itu adalah K kali Y. Y-nya L min L0 ya. Dikalikan Y kali 2 kan ada 2. Kemudian kita bisa sederhanakan. Ini setengahnya sama 2 bisa dicoret. Kemudian L min L0 itu adalah Y. Jadi nilai yang ruas kiri itu adalah KY kuadrat. Setengah kali M tambah M kali V kuadrat. Untuk cari V ya tinggal kita pindahkan ya, jadi V kuadrat sama dengan 2KY kuadrat per M tambah M. Seperti yang tadi saya tambahkan 2KY, maka ada penambahan 2 di sini, saya tambahkan 2 di bawah di sini. Kemudian ada penambahan K, saya tambahkan K di sini. Jadi nanti V nya adalah akar dari 2KY ini adalah nilai FA. Jadi V sama dengan akar FA kuadrat per 2K kali M tambah M. Ini nilainya sama persis dengan yang tadi. Jadi kecepatannya akan sama ketika si batu ini terlepas dari sistem katapel atau dari bantalan ini ya. Nah, sekarang disebutkan untuk yang B itu kan K-nya itu adalah nilai sama dengan kekakuan atau EA dibagi L. Jadi kita substitusi ke sini ya. Maka kita bisa rubah menjadi bentuk yang lebih kompak ya, FA kuadrat kali L0 dari sini dibagi 2EA M tambah M ya. Nah, di sini sistem katapel ini ternyata memiliki luas yang sama, bahan juga sama, tentu saja bantalan dan batu yang dipakai juga sama ya. Jadi hanya bergantung pada L0, akar L0. Jadi V itu berbanding lurus dengan akar L0. Artinya apa? Ketika L-nya semakin besar ya tentu saja kecepatannya semakin besar. Nah, di sini L0-nya lebih besar pada D ya. Jadi nanti nilai kasus yang panjangnya lebih besar atau V2 ini, nilai kecepatan pada waktu lepas batunya akan lebih besar dibandingkan konfigurasi yang satu. Demikianlah pembahasan OSK Fisika 2020 nomor 8 mengenai usaha dan energi ini. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai seri OSN Fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan komen. Juga nyalakan notifikasi supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya. Sampai di sini,
Sekian dan terima kasih.